sekolah dengan mudah. Kemudian yang kedua, membuat keputusan yang lebih baik. Ketiga, mengajarkan cara berpikir kreatif dan terstruktur. Keempat, membantu menghemat waktu dan lebih efisien. Dan kelima, membantu beradaptasi dengan teknologi. Nah, nanti Bapak jelaskan ya. Kita lanjut dulu. Nah, 4 komponen berpikir komputasional. Pertama, deskomposisi atau mencicak masalah. Kemudian yang kedua, pengenalan pola atau pattern recognition. Kemudian abstraksi dan keempat algoritma. Nah, yang pertama, deskomposisi atau pemecahan masalah. Nah, membagi masalah kompleks menjadi bagian-bagian kecil. Di sini ada contohnya. Contoh misalnya, membagi bagi tugas dalam membersihkan kelas. Nah, di sini ada gambar, bisa perhatikan. Nah, di sini kita apa? Oke. Kemudian dan yang ini? Ya, jadi kalau kita mau membersihkan kelas, jelas kita membagi tugas. Ada yang detail, ada yang menyapu, dan ada yang apa? Yang terakhir ini. Ya, membersihkan kaca. Nah, bagaimana suatu pekerjaan tidak selesai kalau kita tidak bagi tugas? Tidak mungkin dalam kelas ini cuma anak yang kerja, yang lain cuma melihat, kan tidak mungkin. Ya, dari dibantu sama teman-teman lain. Nah, contohnya misalnya kalian ada namanya tingkat kelas seperti itu, ada masing-masing tugasnya. Nah, sudah paham ini? Ya, oke. Kemudian yang kedua, pattern recognition atau pengenalan pola. Menyiapkan buku untuk sekolah, mengikuti jadwal pelajaran yang sudah ada. Sekarang aku tanya, ketika kalian di rumah sebelum kalian pergi ke sekolah, apa kira-kira yang kalian siapkan? Coba sini
tuangkan mie yang sudah matang ke piring. Lalu aduk ya, diratakan. Nah, kemudian mie siap disajikan. Nah, seperti inilah. Jadi dia berurutannya, tidak mungkin mie sudah ada berurutan masak. Ya, bagaimana kira-kira rasanya itu? Mie yang sudah masak, sudah disajikan, tapi dimasak ulang. Nah, kan tidak masuk akal, tidak logis ya. Dia dididihkan dulu, disiapkan dulu tempatnya, apa namanya ini? Pancinya atau apa ini? Airnya disiapkan, kemudian dididihkan, dan minyak juga. Oke. Ya, sekian dan terima kasih. Nah, dari yang Bapak jelaskan tadi semua sudah paham? Sudah. Kalau sudah paham, Bapak mau bagi tugas. Ya, ini tentang PD. Ya, lihat berkelompok ya. Sudah? Kelompok satu sudah? Kelompok dua sudah? Kelompok tiga? Oke. Semua masing-masing kelompok kerjasama atau tidak? Nah, sekarang masing-masing kelompok satu orang mempresentasikan. Nah, kelompok satu siapa kira-kira? Bunga. Oke, saya Bunga. Nah, apa tadi judul proyeknya? Berdiri. Ayo berdiri. Apa tadi judul proyeknya? Membuat apa? Oke, membuat nasi goreng. Langkah-langkahnya. Selanjutnya kelompok dua. Oke, berdiri. Siapa yang mau presentasi? Oh, membuat teh manis. Berikan aplaus. Jadi kalian sudah paham ya mengenai dekomposisi. Dan seperti itu ya. Nah, kita membuat sesuatu ada langkah-langkahnya, tidak langsung jadi ya. Oke, adik-adik sekalian, karena kalian sudah paham. Nah, di sini Bapak sebelum kita mengakhiri pelajaran, ini ada PR nanti untuk di rumah. Nah, nanti di rumah itu kalian cari kira-kira apa kegiatan yang menjadi hobinya kalian di rumah. Misalnya Aulia, hobinya memasak, misalnya. Dia memasak, apa dia masak? Nah, misalnya dia masak dada ya. Apa-apa disiapkan, sayur dada ya. Nah, kalau orang kaya ini pasti tahu itu. Jadi siapa? Ikan, santan. Iya. Ini juga yang laki-laki. Misalnya dia mau membuat taman. Dia siapkan apa? Campur. Ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya pertemuan kita pada hari ini. Bapak harap kalian sudah paham apa yang Bapak sampaikan tadi dan bisa kalian implementasikan. Oke sekalian, oke kita speaking dulu untuk melakukan kegiatan. Semuanya berdiri. Oke berdiri. Oke, ya. Murid sejati. Tepuk semangat. Oke, sebelum kita ambil kegiatan pembelajaran, kita tutup dengan doa. Oke, silakan ke kelas, ambil pimpin doa.